Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Rianti dengan NIM 19531160. Saya akan menjelaskan bagian pendahuluan mengenai penelitian yang telah kami lakukan di Min 3 Rejang Lebong. Yang pertama itu bagian pendahuluan ada latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak merupakan hal yang sangat penting dalam bertingkah laku. Dengan akhlak yang baik, seorang tidak akan terpengaruh pada hal-hal yang negatif. Dalam agama Islam telah diajarkan kepada semua pemeluknya agar dirinya menjadi manusia yang berguna bagi dirinya serta berguna bagi orang lain. Manusia yang berakhlak akan dapat menghiasi dirinya dengan sifat kemanusiaan yang sempurna, menjadi manusia soleh dalam arti yang sebenarnya, selalu menjaga kualitas kepribadiannya sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dalam psikologi dikenal dengan teori tabula rasa yang menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia yang lahir ke dunia itu bagaikan kertas putih yang bersih yang belum ada tulisannya. Akan menjadi apakah manusia itu kemudian tergantung dengan apa yang dituliskan di atasnya, dan lingkungan atau pengalaman yang akan menulis, terutama pendidikan yang merupakan usaha yang cukup mampu untuk membentuk pribadi individu. Penilaian terhadap baik dan buruknya pribadi manusia sangat ditentukan oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu orang tua, teman, guru maupun masyarakat, dan juga pendidikan yang ditanamkan sejak kecil dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam pembiasaan anak terhadap tingkah laku atau perbuatan baik harus dibiasakan sejak kecil, sehingga lama-kelamaan akan tumbuh rasa senang melakukan perbuatan yang baik tersebut. Anak dibiasakan sedemikian rupa sehingga dengan sendirinya akan terdorong untuk melakukannya tanpa perintah dari luar. Tapi dorongan dari dalam, seperti prinsip agama Islam bahwa tidak ada paksaan, tapi ada keharusan pendidikan yang dibebankan kepada orang tua dan guru atau orang yang mengerti agama. Madrasah sebagai lembaga pendidikan agama formal yang juga sebagai tempat anak untuk belajar merupakan salah satu filter dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang, terlebih dalam pembentukan akhlak. Kondisi lingkungan edukatif akan menjadi siswa lebih interest dalam berbuat. Dalam dunia pendidikan, peserta didik yang melakukan proses belajar tidak melakukannya secara individu, tetapi ada beberapa komponen yang terlibat seperti pendidik atau guru, media, metode dan strategi pembelajaran, kurikulum dan sumber belajar. Pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik, melainkan bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu, serta dapat memberikan perubahan perilaku yang diaplikasikannya dalam kehidupan. Di Min 3 Rejang Lebong, proses belajar mengajar cenderung masih didominasi oleh guru. Siswa tidak terlalu aktif sehingga seringkali muncul kejenuhan pada siswa. Hal ini terlihat dari lemahnya respon siswa terhadap stimulus yang diberikan guru, baik berupa pertanyaan atau stimulus yang lain. Siswa terlihat tidak terlalu memperdulikan proses pembelajaran karena mereka tidak terlalu tertarik dengan metode pembelajaran monoton yang membosankan. Guru seringkali menemui kendala di dalam menentukan metode belajar yang sesuai dengan materi atau bahan ajar yang akan disampaikan. Guru masih terpaku dengan model pembelajaran klasik yang itu saja, seperti ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan model yang biasa dilakukan sebagian besar guru-guru kita. Hal ini tidak bisa dianggap sepele karena jika terjadi terus-menerus, maka kejenuhan tersebut akan mengakibatkan siswa enggan untuk belajar dan bisa menjadi menghambat daya serap siswa sehingga prestasi mereka tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pelajaran akidah akhlak adalah pelajaran karakter, sehingga siswa harus merasakan secara langsung kesan yang didapatkan dengan cara menjadi pelaku secara langsung. Tetapi di kelas yang akan kami teliti, pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak belum dapat memberikan kesan kepada siswa karena hanya menggunakan model klasik dan tidak menarik, sehingga siswa tidak dapat merasakan kesan hidup yang dapat dijadikan pengalaman berharga dan pelajaran nyata.
Belajar akidah akhlak seperti belajar karakter, karena itu memerlukan pendalaman dan membutuhkan pengalaman nyata. Sehingga proses pembelajaran pasif sangat tidak efektif karena siswa tidak memiliki pengalaman secara langsung sebagaimana yang diharapkan dari tujuan mata pelajaran akidah akhlak tersebut agar siswa mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti mengangkat permasalahan tersebut untuk mengadakan penelitian dalam judul materi pembelajaran akidah akhlak dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun topik ini bukan hal yang baru dalam pandangan penulis, namun tetap menarik untuk dibicarakan atau dibahas apabila dikaji secara ilmiah dan mendalam. Nah, selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan ini adalah metode penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui materi pembelajaran akidah akhlak dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini adalah guru akidah akhlak, peserta didik, wakakurikulum, kepala sekolah atau madrasah. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah observasi, interview, dan dokumentasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 1. Materi pembelajaran akidah akhlak dan implikasinya di Min 3 Rejang Lebong dalam kehidupan sehari-hari. Mata pembelajaran akidah akhlak di Min 3 Rejang Lebong dilaksanakan 2 jam pelajaran per pekan untuk masing-masing kelas. 1 jam pelajaran sebanyak 35 menit dengan diampu oleh 1 guru, dan untuk tujuan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan petunjuk buku, pegangan bahan ajar, dan kondisi perkembangan peserta didik. Pendidikan karakter merupakan usaha pengembangan semua potensi anak sehingga menjadi manusia yang berkualitas, yakni manusia yang memiliki intelektualitas tinggi dengan diiringi akhlak mulia. Pendidikan karakter berperan untuk mengukir akhlak anak melalui proses pengetahuan dan memahami kebaikan, yang selanjutnya diharapkan mereka mampu mencintai kebaikan, yang kemudian diwujudkan dengan melakukan kebaikan. Proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan fisik dan membentuk akhlak mulia pada diri anak yang nantinya dapat terukir menjadi kebiasaan yang melekat dan mengakar pada diri hingga anak dewasa. Adapun bahan penunjang yang dijadikan pijakan untuk merealisasikan nilai-nilai karakter yang dikembangkan adalah dengan adanya komponen dan proses kegiatan penyelenggaraan pendidikan, baik itu dilaksanakan ketika pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, materi dan metode yang digunakan dalam mata pelajaran akidah akhlak di Min 3 Rejang Lebong ialah membentuk materi pendidikan karakter yang dikembangkan melalui mata pelajaran akidah akhlak di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rejang Lebong, dilakukan dengan menyampaikan materi pengajaran dan keteladanan dalam akhlak. Maksudnya yaitu segala perbuatan baik yang perlu diajarkan dan diteladankan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembiasaan adab makan, pembiasaan hidup bersih, keteladanan, dan disiplin dalam kelas. Untuk merealisasikan nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik di Min 3 Rejang Lebong dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, ditempuh melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran di kelas secara efektif dan efisien. Pembelajaran model ini dilakukan dengan menghubungkan tema atau materi yang dikaji dalam konteks kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Salsa Felaminganda, NIM 19531157. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Cici Cahyati, yaitu pelaksanaan di sekolah. Pelaksanaan di sekolah melalui berbagai kegiatan sekolah yang diikuti seluruh peserta didik, guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi. Di sekolah itu direncanakan sejak awal tahun pembelajaran, dimasukkan ke kalender akademik,
dan yang dilakukan sehari-hari sebagai bagian dari budaya sekolah. Contoh kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam program sekolah adalah membaca Asmaul Husna, sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, tahfiz Al-Quran, dan kegiatan pramuka. Pada kurikulum kepemimpinan, kegiatan keterampilan pada kurikulum pengembangan diri. Kemudian, pelaksanaan di luar sekolah atau masyarakat melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagian peserta didik, dirancang sekolah sejak awal tahun pembelajaran dan dimasukkan ke dalam kalender akademik. Misalnya, bertakziah ketika ada warga sekolah yang meninggal atau ada keluarga dari siswa yang meninggal dunia. Kunjungan ke tempat-tempat menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, melakukan pengabdian masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial, membantu mereka untuk tertimpa musibah, memperbaiki atau membersihkan tempat-tempat umum seperti membersihkan tempat ibadah, masjid atau musola. Problematika yang dihadapi dalam proses pembelajaran akidah akhlak. Dalam setiap pelaksanaan suatu kegiatan, pasti ada problematika yang dihadapi. Ada beberapa problematika yang dilaksanakan atau pelaksanaan dalam proses pembelajaran akidah akhlak di Min 3 Rejang Lebong. Antara lain yaitu peserta didik. Dampak negatif kemajuan teknologi seperti situs porno di internet yang dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak. Kemudian munculnya game-game baru seperti PlayStation dan lain sebagainya. Semua itu dapat menghambat dalam penanaman pendidikan karakter, baik kepada anak melalui teladanan dan pembiasaan. Yang kedua yaitu keluarga. Perbedaan cara pandang antara guru dengan orang tua di rumah, banyak anggota keluarga dan rumah tangga sehingga menyulitkan pula untuk menanamkan nilai-nilai karakter karena interaksi-interaksi yang ada saling mempengaruhi. Sarana prasarana yang ada diakui dan tidak turut memberikan kemudahan dalam pendidikan karakter dalam pembelajaran akidah akhlak di Min 3 Rejang Lebong. Dengan materi-materi yang ada, menggunakan metode pembiasaan, keteladanan, refleksi, serta metode-metode yang mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dari sekian banyak penjelasan yang dijelaskan oleh rekan-rekan, yang kesimpulan yang dapat kita sampaikan, yang kita dapatkan yaitu pada pembelajaran akidah akhlak di Min 3 Rejang Lebong menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui materi pembelajaran akidah akhlak dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kesucian atau fitrah manusia hanya bersifat potensial, sehingga manusia tidak dengan sendirinya dapat berakhlak mulia. Oleh karenanya, anugerah fitrah harus dijaga, dirawat dan ditumbuhkan agar manusia bisa tumbuh menjadi insan yang kamil yang penuh kemuliaan. Dalam hal ini, lingkungan sangat berperan dalam proses tumbuh kembang pembentukan akhlak fitrah yang dimiliki oleh manusia. Lingkungan yang baik dapat memberikan pengaruh karakter yang baik. Sebaliknya, lingkungan yang tidak baik atau lingkungan yang buruk dapat menimbulkan karakter yang buruk pula. Yang pergaulan sehari-harinya tidak baik pun akan membentuk akhlak yang buruk. Oleh sebab agar fitrahnya tetap dapat terjaga dan diajarkan nilai-nilai yang dapat menyuburkan fitrahnya agar tumbuh dengan kokoh. Maka untuk menjaga eksistensi dari
pada kesucian atau fitrah manusia perlu ada faktor-faktor dari luar tubuh sebagai perangsang potensi baik dalam diri manusia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.